Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo sobat ya semua, alhamdulillah ya kembali lagi di podcast kita ya, Robbana Quranic Doa Series episode ke-6 tentunya. Dan yang pasti tetap di bulan suci Ramadan, dan semoga teman-teman di luar sana, sobat-sobatnya di luar sana tetap semangat dan istiqomah dalam menjalankan ibadah Ramadannya. Ustadz, gimana kabarnya hari ini, Ustadz? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Oke, semoga sehat selalu, Ustadz. Amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah hari ini kita bakalan sharing doa apa lagi, Ustadz nih? Kalau kemarin kan tentang apa ya? Tentang zolim, dosa, ampunan Allah dan lain-lain. Sekarang kita bakal sharing apa, Ustadz? Ini doa yang mungkin apa ya? Tidak familiar mungkin ya secara teks, tapi ini punya makna yang begitu dalam doanya. Dan ini salah satu doa juga yang disusun oleh Kiai Sodik dalam rentetan doa untuk sa'i. Oke. Nah, kalau ini ya, Masya Allah. Jadi ini tuh doa tentang keimanan. Oke. Ya, doa tentang keimanan, dan doa ini menguatkan hati kita ya untuk bisa terus beriman kepada apa yang Allah tunjukkan dalam Al-Quran sebagai syariat dan juga dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Nah, saya mau nanya sebelumnya. Oke, ya. aduh nanya lagi nih. Oke, Saya siap, mau nanya. aman, Ustadz. Saya mau nanya. Menurut Kang Alwi, orang beriman itu kumaha? Aduh, kok ada yang beriman. Orang yang beriman tuh adalah yang pertama, apa tuh istilahnya tuh? Itiqadul bil qalbi, Ustaz. Saya pernah dengar tuh. Ngeri. Betul, Ustaz. Koreksi aja, Ustaz, kalau salah, Ustaz. Ngeri. Jadi kita diimani dengan hati, lalu diyakini, diucapkan juga secara lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Masya Allah. Oke. Kita tutup podcast hari ini. sudah mencakup semuanya tadi. Aduh, ya. Masya Allah. Ustaz, Alhamdulillah. Ustaz lebih tahu. Masya Allah. Luar biasa. Habib Alwi. Nah, Robbana amanna itu awal mula dari doanya gitu ya. Oke. Robbana amanna, ya Allah, aku tuh telah beriman. Oke. Gitu. Jadi ada sebuah kalimat seperti itu. Jadi i'tiqadu di dalam hati ya, tadi ya, keyakinan dalam hati itu salah satu mendefinisikan bagaimana kita itu menjadi orang yang beriman. Yakin terhadap semua yang Allah turunkan sebagai ajaran gitu ya. Apa yang Allah tuliskan dalam Al-Quran, itu tuh perlu diyakini, dan awal mula meyakini adalah dengan menerima. Oke. Robbana amanna bima anzalta, ya Allah, aku sudah beriman kepadamu dan kepada apa yang Engkau turunkan, ya Allah. Dan apa yang Allah turunkan itu dalam Al-Quran. Oke. Gimana, Ustaz? Jadi Kang Alwinya, kalau kita melihat Al-Quran dan hukum-hukum Allah, ini mah konsekuensi bagi orang beriman. Kita tidak bisa memilih mengikuti apa yang kita sukai aja. Oh, jadi nggak bisa tuh, aku pengen hukum ini aja deh gitu. Nggak bisa kan? Iya kan? Gitu kan. Jadi konsekuensi keimanan adalah menerima semua apa yang dalam Al-Quran. Yang kita nggak sukai ataupun kita sukai secara ego atau nafsu kita gitu. Jadi salah satu bentuk orang beriman adalah, salah satunya adalah Al-Quran itu kita terima. Dan part awal sebelum kita menerima adalah kita mengetahui apa yang ada dalam Al-Qurannya. Apa yang dalam Al-Quran, artinya apa, hukumnya apa, kita pelajari. Nah, setelah itu kita terima. Apa sih, misalkan contoh ya, apa sih yang sensitif yang mungkin kita agak sulit menerimanya gitu. Misalkan apa, Kang Alwi? Sulit ya. Takdir, Ustaz, biasanya, Ustaz. Misalkan takdir, menerima takdir gitu ya. Ternyata itu tuh Allah sudah gariskan kepada kita. Maka kita sebagai hamba Allah, kita hambanya, manusia teh. Bagaimana merespon takdir itu lebih penting daripada kita menilai takdir kita itu lebih baik daripada orang lain atau enggak. Merespon takdir kita itu lebih penting dengan respon yang baik. Supaya apa? Supaya kita bisa lebih mengimani bahwasanya ini adalah ketetapan Allah yang terbaik. Gitu. Kalau kita membandingkan dengan orang lain dan kita tidak
fokus pada respon-respon yang terbaik kepada takdir tersebut, nah itu akan membuat kita tidak produktif, kita menyalahkan Allah, ya nggak? Betul, ya betul. Kan? Salah satunya itu. Atau hukum Allah yang lain, misalkan yang sensitif ya, misalkan ditanya ibu-ibu apa namanya, suaminya boleh nikah lagi nggak? Enggak gitu kan. Itu pasti rata-rata gitu. Rata-rata gitu ya. Iya. Nah, padahal di dalam Al-Qur'an ada sebenarnya makan ayat-ayat untuk menikah lagi itu ada, tapi dengan segala berbagai mekanisme yang perlu ada gitu ya. Iya, betul, tapi apa namanya? Permasalahannya adalah bukan di bukan di Al-Qur'annya, tapi sebenarnya bagaimana kita mengimani dulu hukum tersebut. Kan beda ya. Itu saya terima, saya yakini itulah hukum Allah. Maka tapi saya tidak mampu nih. Beda dengan saya melihat itu adalah sesuatu yang negatif. Wah, itu mah janganlah apa segala macam gitu ya. Tapi tidak melihat dari kacamata iman itu hukum Allah. Iya, diterima dulu itu hukum Allah. Mampu atau tidaknya itu itulah yang masalah belakangan gitu ya. Seperti itu. Nah, hal tersebut itu menjadi bagaimana konsekuensi kita beriman, itu hal yang besar dan berat gitu ya. Apalagi misalkan contoh yang lain tentang kisos, tentang apa hukum-hukum yang bisa dijalankan, sunnah-sunnah, misalkan dalam berhutang dengan ayat yang panjang, itu pun kita pelajari dan terima gitu ya, mengimani hal tersebut. Dan wattaba'na rasul, ya Allah, kami itu sudah mengikuti juga apa yang Rasul ajarkan gitu dalam doa tersebut tuh. Rabbana amanna bima azalta wattaba'na rasula faktubna masyahidin. Ya Allah, kami juga sudah. Jadi ini doa itu kayak ngobrol sama Allah, kayak pengakuan gitu. Ya Allah, saya sudah ini. Ya Allah, saya sudah itu gitu loh. Ya, sebagai pengakuan dan juga kalaupun Allah menilai kita belum, semoga itu jadi doa supaya kita seperti itu. Betul gitu. Karena ya udkhulu fi silmi kafah, masuklah ke dalam Islam itu dengan sempurna, dengan seutuhnya gitu. Maka salah satunya adalah dengan memahami Al-Qur'an. Ini kan jadi kalau tadi ya saya sampaikan aman Nabi Ma'azalta, saya sudah beriman ya Allah pada dengan apa yang Engkau turunkan Al-Qur'an. Sok aina Qur'annya ya kan, mumpung di Ramadan dibaca. Hatamkan. Itu level 1. Level 2 baca tarjamahna, betul. Hatamkan. Menghatamkan tarjamah Quran ini challenge loh. Iya, tuh. Ya berat kan? Betul. Level selanjutnya mungkin baca tafsir atau kita belajar dari asatid dan yang lain, mentadaburi bagaimana Quran itu menjadi petunjuk buat kita. Wah, itu PR sebenarnya gitu. Kita beriman kepada apa yang Allah turunkan pada Al-Quran, minimalnya kita memahami dulu dan tahu gitu ya, apa sih yang di dalam Al-Quran teh, kan PR buat kita. Itu hikmahnya. Yang selanjutnya wattaba'na rasul, kita juga sudah mengikuti Rasulmu ya Allah. PR-nya adalah sudahkah kita mengenal Rasul kita? Iya. Katanya ngaku cinta Rasul. Ditanya perang Badar nggak tahu perang Badar teh apa misalkan. Ditanya ibunda Nabi ada apa, istri-istri Nabi itu ada berapa? Terus siapa yang menjadi mantu Nabi yang dijuluki pemilik dua cahaya? Dan seterusnya. Atau itu kan masih dalam definisi-definisi, belum kita mendalami sirah nabawiyah lebih dalam gitu ya. Makanya kalau kita ingin tahu jalan, bagaimana jalan sebagai orang muslim, maka pelajarilah sirah. Kalau kita ingin tahu tujuan kita kemana, maka kenalilah Allah. Oke. Wow, Masya Allah ya. Jadi di materi kali ini tuh intinya Ustaz, berarti kita doa ini tuh mengarah kepada doa supaya kita tuh dapat pengakuan langsung dari Allah dengan apa yang sudah kita lakukan, betul nggak sih? Kayak tadi kan di awalnya tuh kami telah beriman kepada Engkau, ya kepada yang Engkau turunkan itu Al-Quran, dan juga kami juga telah mengikuti Rasul. Dan jadi doain itu supaya kita tuh bisa termasuk ke dalam golongan ini. Akhirnya itu gimana Tad? Faktubna ma'asyahidin. Itu gimana Tad? Karena itu tetapkanlah kami bersama golongan orang yang memberi kesaksian. Maksudnya syahidin itu ya Allah, masukkanlah kami pada golongan orang-orang yang syahidin itu artinya di sini adalah orang-orang yang beriman. Yang menyaksikan apa? Menyaksikan bagaimana? Menyaksikan di sini itu kan syahid itu bersaksi ya. Bersaksi itu artinya tuh kita meyakini. Artinya ya masuk ke dalam golongan yang beriman. Jadi ya Allah, masukkanlah kami ke dalam orang-orang yang syahid, orang-orang yang beriman, orang-orang yang benar-benar
menjalankan apa yang Engkau turunkan dan juga mengikuti apa yang Rasul ajarkan. Oke, Masya Seperti Allah. itu. Jadi ini tuh doa keimanan sebenarnya. Oke. Gitu. Ada intinya nggak Sat? Mungkin inti conclusionnya gitu doa ini tuh seperti apa sih Sat? Doa ini highly recommended. Biar teman-teman juga makin paham Sat. Ya, highly recommended untuk kita yang merasa sedang malah itu tadi ya sebelum bertaubat bisa diawali dengan doa ini supaya kita benar-benar digolongkan menjadi orang-orang yang syahid, orang-orang yang bersaksi kepada apa yang Allah ajarkan, apa yang Rasul ajarkan gitu. Intinya mah supaya kita jadi orang beriman, mudahnya gitu. Mudahnya begitu. Terus saya tuh orang beriman gak ya? Doalah doa ini. Hafalkan. Gitu. Hafalkan dan ikhtiarkan juga tadi. Ikhtiarnya Quran yang dipelajari, sirah nabawiyahnya dipelajari supaya kita tahu Islam teh bentuknya kayak gimana. Gitu. Sama seperti misalkan Kang Alwi masuk ke Darul Hikam. Ya. Yang perlu Kang Alwi ketahui adalah Darul Hikam ini teh lembaga apa? Lembaga apa, siapa pendirinya? Ternyata dulu ada yang Hasbullah namanya almarhum. Bagaimana perjuangan beliau dan seterusnya. Jadi kalau kita mempelajari Darul Hikam dari pendirinya, kita akan tahu bagaimana Darul Hikam ini bergerak. Saya itu harus seperti apa dan kemana arahnya. Begitu juga Islam itu dulu turunnya seperti apa. Keresahan Nabi SAW ternyata tentang kesyirikan dan seterusnya. Itu yang jadi hal penting. Jadi garis besarnya adalah doa inilah doa supaya kita menjadi orang yang beriman. Nah itu dia teman-teman Sobat Teh aja dicatat, doa ini itu intinya adalah tentang bagaimana supaya kita jadi termasuk orang-orang yang beriman dan dikumpulkan bersama orang-orang yang beriman juga tentunya nanti di akhirat. Masya Allah. Jadi doanya ada apa Ustaz? Aduh kayaknya saya izin baca Ustaz, belum hafal Ustaz. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasula fakutubna ma'asyahidin. Oke, teman-teman Sobat TH. Jadi itu intinya Sobat TH tentang bagaimana kita memaksimalkan bentuk iman kita kepada Allah tadi dengan menjalankan apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larangkan, dan tentunya adalah tadi di sini mengikuti apa yang Rasul ajarkan. Intinya adalah doa ini itu membawa kita untuk senantiasa jadi muslim yang kafah, Ustaz, betul? Ya. Oke, dihafalkan ya Ustaz? Siap Ustaz. Ini saya hafalkan juga Ustaz. Amin. Oke, hatur dulu Ustaz. Sami-sami. Makasih banyak teman-teman Sobat TH. Jangan lupa dihafalkan ya. Terima kasih, sampai bertemu lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa berdoa. Waalaikumsalam.